Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama ada Fitri Apongga, Ayu Saputri, saya sendiri, ada Widya Ningsi, Veronica Indasari Topuko, Makfira Siska Awalin, Aldion Spotoy, dan Ingrid Humaira. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Baiklah, kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu, yaitu kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Guru perlu mengupayakan bagaimana cara supaya siswa dapat mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Melalui kegiatan inti pembelajaran, siswa tidak hanya diharapkan memiliki kemampuan yang merupakan instruksional atau langsung berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang dirancang sebagai kurikulum, tetapi juga memiliki sikap positif terhadap bahan pembelajaran atau sebagai dampak penggiring dari kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu lebih menenangkan pada proses pembentukan pengalaman belajar atau learning experience. Siswa dalam materi atau bahan pembelajaran tertentu yang disusun dan dirancang oleh guru berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat memegang peran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam membentuk kemampuan siswa yang telah ditetapkan. Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh desain atau rencana pembelajaran yang dibuat guru. Slide selanjutnya dibacakan oleh teman. Baik, selanjutnya yaitu langkah kegiatan inti yang perlu dilakukan dalam pembelajaran secara sistematis, yaitu yang pertama, memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuan yang akan dipelajari kegiatan paling awal. Yang perlu dilakukan guru sebelum membahas pelajaran adalah memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuan apa yang akan dipelajari siswa, sehingga siswa menyadari dan mengetahui apa yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Dalam tahapan ini, guru perlu menyampaikan pada siswa tentang kegiatan belajar yang bagaimana yang harus ditempuh siswa dalam mempelajari topik-topik maupun kemampuan tersebut. Ketiga, membahas materi atau menyajikan bahan pelajaran prosedur. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Pembahasan atau penyampaian materi pelajaran harus mengutamakan aktivitas siswa, sehingga dalam prosesnya guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Karena melalui kegiatan ini akan terjadi suatu proses perubahan tingkah laku dari tidak memahami menjadi memahami, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak mampu menjadi mampu, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Bentuk kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Bentuk kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu berkaitan dengan bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terpadu. Setelah kegiatan awal tersebut dilakukan, maka selanjutnya guru mengorganisasikan atau mengatur proses pembelajaran
dengan menggunakan cara atau teknik dan metode dan pendekatan yang bervariasi yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar berkadar aktivitas tinggi. Kegiatan inti pembelajaran terpadu secara efektif dan efisien terdapat dua hal. Yang pertama, penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui penghubungan konsep dari mata pelajaran lainnya. Yang kedua, guru harus berupaya menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang bervariasi yang mampu mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam upaya penemuan pengetahuan baru. Kegiatan inti pembelajaran, baik dengan pembelajaran terpadu maupun pembelajaran biasa, menggambarkan penggunaan strategi dan media pembelajaran serta metode mengajar dalam upaya membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Berkenaan dengan penggunaan strategi pembelajaran, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan guru. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Penguasaan pengetahuan menurut adanya kegiatan penyajian seperti mendengarkan penjelasan guru, memperhatikan demonstrasi, melakukan observasi, melaksanakan percobaan, berdiskusi, dan sebagainya. Pembentukan keterampilan menurut adanya kegiatan latihan. Keterampilan hanya akan dikuasai siswa apabila siswa melakukan latihan. Kemampuan siswa memainkan alat musik dapat dikuasai dengan baik oleh siswa apabila siswa banyak berlatih. Yang kedua, materi. Jenis dan tingkat kesulitan materi pembelajaran juga turut menentukan penentuan kegiatan pembelajaran. Apabila materi yang akan dibahas bersifat abstrak, maka dalam kegiatan pembelajaran guru hendaknya memberikan contoh-contoh. Apabila materi yang dibahas merupakan materi baru, maka guru hendaknya memberikan penjelasan singkat atau melakukan demonstrasi. Yang ketiga, siswa. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran, guru juga perlu memperhatikan faktor siswa yang mencakup karakteristik dan jumlah siswa di dalam kelas. Yang keempat, guru. Kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, fasilitas, ruang, dan waktu melakukan percobaan secara individual memang akan sangat baik bagi siswa. Slide selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu proses kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan ini pembelajaran terpadu. Kegiatan paling awal yang perlu dilakukan guru adalah memberitahukan tujuan atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik beserta garis-garis besar materi bahan pembelajaran yang akan dipelajari. Hal ini perlu dilakukan agar peserta didik mengetahui sejak awal kemampuan-kemampuan apa yang akan diperolehnya setelah proses pembelajaran berakhir. Cara yang cukup praktis untuk
memberitahukan tujuan atau kompetensi tersebut kepada peserta didik bisa dilakukan dengan cara tertulis atau lisan atau kedua-duanya. Guru menuliskan tujuan kompetensi tersebut di papan tulis, dilanjutkan dengan penjelasan secara lisan mengenai pentingnya tujuan kompetensi tersebut dikuasai peserta didik. Kegiatan lainnya di awal kegiatan inti pembelajaran terpadu yaitu menjelaskan alternatif kegiatan pembelajaran yang akan dialami peserta didik. Dalam tahap ini, guru perlu menyampaikan kepada peserta didik tentang kegiatan belajar yang harus ditempuh peserta didik dalam mempelajari tema topik atau materi pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar yang ditempuh peserta didik dalam pembelajaran terpadu lebih diutamakan pada terjadinya proses belajar yang berkadar aktivitas. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.